Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini bagian rokok yang ketiga. Temanya adalah dari mana hadis atau apapun yang berkaitan dengan hadis-hadis tentang larangan merokok. Jadi saudara-saudara, bahwa asal muasalnya rokok itu berhadis makruh adalah karena rokok itu disamakan dengan bawang. Dulu ada hadis Rasul bahwa barang siapa makan bawang maka jangan mendekati tempat ibadahku. Karena seperti kita tahu bahwa bawang itu, kalau kita makan bawang keringatnya bau, mulutnya bau, apalagi buang anginnya juga akan bau. Nah, para ulama waktu itu menyamakan rokok dengan bawang. Karena dengan merokok juga mulut akan bau, baju yang akan dipakai kalau kena asap juga akan bau, sehingga disamakan dengan hadis bawang. Tetapi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sekarang kita tidak hanya melihat rokok itu dari baunya, tetapi dari kontennya. Alhamdulillah Allah sudah menurunkan ilmu pengetahuan yang menurunkan pengetahuan kita tentang konten rokok itu. 4.000 bahan kimia di dalam rokok, ya. Dan kita harus mengupdate, itu ijtihad namanya. Kita tidak boleh terpaku dengan sesuatu yang ada di zaman dahulu, di mana Allah mungkin belum menurunkan saat itu keilmuan tentang kandungan rokok, baru menurunkan tentang bau rokok saja. Jadi waktu itu masih makruh. Tapi bagaimana kita setelah tahu kandungannya, apakah tetap memakruhkan? Awas, hati-hati para teman-teman semua. Ilmu yang sudah diturunkan oleh Allah dan itu tidak kita ikuti, jangan-jangan kita malah dosa. Bapak-bapak bisa melihat di salah satu surat Maryam yang mengatakan bahwa saya lupa ayatnya, tetapi Nabi Ibrahim pernah mengatakan, hai ayahku, ikutlah dengan aku, karena ada ilmu pengetahuan yang waktu itu belum disampaikan Allah kepadamu. Jadi ikutlah aku supaya engkau masuk ke dalam orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Jadi setelah kita tahu ilmunya, hati-hati. Allah sudah menerapkan hukum baru di situ, bisa jadi. Seperti halnya Qomer yang diturunkan hukumnya bertahap sampai dengan 3 kali tahapan. Mungkin ini juga seperti itu. Jadi para ulama harus istihad, harus dekat dengan ilmuwan juga. Dan ilmuwan juga harus menyampaikan ini kepada para kiai. Jadi hadisnya bukan saja hanya makruh, malah bisa haram, karena rokok itu pertama, kalau dia meninggal karena rokok maka dia bisa disebut sebagai membunuh diri sendiri, termasuk bunuh diri, dan itu sangat dosa besar. Yang kedua, kalau Anda hanya sakit, ini kena hadis Anda menganiaya diri sendiri, itu juga dosa, ya. Dan kalau mau tanya di mana sih hadis yang pasti tentang rokok selain dua hadis yang saya sampaikan terakhir, nggak usah susah-susah, lihat aja di belakang rokok. Rokok dapat mengganggu kesehatan dan lain sebagainya, untuk ibu hamil dan lain sebagainya, penyakit jantung, impotensi dan lain sebagainya. Kalau kita sudah dikasih tahu dan kita tetap melanggar, ya Anda tahu sendiri apa itu hukumnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita makin cerdas dan makin bisa terbuka pikiran kita tentang rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.